Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Abian Abdurrahman, aku biasa dipanggil Abian. Aku saat ini adalah fresh graduate dari Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Tiga kata yang menggambarkan diri aku saat ini adalah adaptif, critical thinking, dan teamwork. Tentunya tiga kata tersebut aku dapatkan dari pengalamanku selama aku kuliah. Adaptif, aku dapatkan dari pengalamanku pada saat aku menjadi head of website di pers mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, dan juga pada saat aku menjadi wakil ketua divisi publikasi dokumentasi dan desain di proyek kaderisasi. Adaptif ini karena aku belajar hal baru yang di luar backgroundku sebagai pertanian. Dan pas aku berorganisasi juga, aku berkarya nih. Aku tuh nulis artikel di website resmi Persma Genera Faperta Unpad pada saat waktu itu aku masih aktif menjadi anggota Persma tersebut. Critical thinking aku pun diasah di pengalamanku pada saat aku berperan menjadi ketua ataupun wakil ketua di suatu project, dan juga pada saat aku menjadi field assistant intern di PT Tani Kota Agri Budaya Edustari, di mana pada saat itu aku dan 5 rekanku mengerjakan proyek irigasi tetes. Dan rata-rata memang semua proyek yang aku kerjakan itu berkaitan erat dengan teamwork. Setelah aku cari tahu lebih dalam mengenai role general ini dari berbagai sumber, aku simpulkan memang kelihatannya di role ini memang harus serba bisa. Entah copywriting, design, public speaking, manajemen acara, ataupun editing video. Nah, ini tuh menjadi motivasi terbesar aku juga, karena kalau misalkan aku bisa menyelesaikan semua tantangan tersebut, tentunya itu menjadi memperluas skill yang aku punya. Dan aku yakin aku bisa menyelesaikan tantangan tersebut dengan catatan aku harus mau belajar hal baru. Tentunya buat aku ini menjadi sebuah benefit. Karena apa? Karena dengan aku menjadi serba bisa, aku pun makin bisa memperluas skillku ataupun memperdalam skill yang sudah aku punya. Walaupun background studiku di bidang pertanian, tapi aku berprinsip bahwa aku harus terus belajar hal baru agar aku bisa terus meningkatkan value diriku. Dan juga aku berharap aku bisa berguna untuk orang lain. Nah, itulah motivasiku mengikuti intern ini. Komitmen yang akan aku lakukan apabila aku lolos di program intern ini adalah tentunya aku akan mengikuti seluruh rangkaian program dengan sungguh-sungguh. Dan aku harap aku dapat berkontribusi dengan baik dan dengan maksimal kepada perusahaan ini dengan skill-skill yang aku punya sekarang dari pengalaman-pengalamanku yang aku punya, seperti yang aku cantumkan di CV-ku dan di portofolioku. Seperti yang aku bilang tadi, aku orangnya selalu ingin memperluas skill dan tertarik belajar hal baru. Nah, kesibukanku saat ini sebagai fresh graduate adalah aku belajar hal baru di bidang yang menurutku menarik. Aku ngambil sertifikasi di bidang data analis, sales, dan juga Excel skill for business. Dan juga sebagai fresh graduate ini, apabila ada kesempatan kerja tentunya aku ambil seperti yang kulakukan 2 bulan lalu, yaitu aku survei tanah di Kalimantan Tengah untuk program cetak sawah rakyat, program dari Kementerian Pertanian. Tentunya aku ambil karena untuk apa? Untuk menambah skillku juga dan menambah pengalamanku juga. Nah, di luar kesibukan itu, aku juga rutin berolahraga untuk menjaga kesehatanku. Adapun proyek yang paling menarik selama pengalamanku adalah pada saat aku berperan sebagai wakil ketua divisi publikasi, dokumentasi, dan desain dalam rangkaian acara kaderisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Unpad yang dilaksanakan dari bulan Januari 2021 sampai bulan April 2021. Kenapa aku bilang proyek ini paling menarik? Karena di proyek ini aku bener-bener ngerasain kendala dan tantangan yang baru. Antara lain, aku baru pertama kalinya mengikuti proyek dan berperan menjadi wakil ketua divisi itu di proyek ini. Yang mana di proyek-proyek sebelumnya yang pernah aku ikuti itu berperanku sebagai staff. Tentunya tanggung jawab yang aku emban di proyek ini pun jauh lebih berat dan lebih banyak. Karena apa? Karena selama peranku menjadi staff, secara umum aku hanya melaksanakan tugas yang diberikan dari ketua divisi. Sedangkan peranku sebagai wakadif di proyek ini, aku perlu membuat konsep dari sebelum acara sampai acara selesai, dan juga mempertimbangkan pembagian tugas kepada para staf agar lebih adil dan lebih efektif, memonitoring staf agar tetap bekerja sesuai timeline, dan lain-lain. Tantangan kedua adalah aku minim skill dan pengalaman di bidang desain,
dan aku perlu betul-betul belajar tentang desain. Karena dari pengalamanku sebelumnya, aku hanya bisa desain yang sederhana dan sudah ada template-nya memang. Namun kali ini aku perlu benar-benar mencari ide desain, membuat konsep dari mulai color palette, tema desain, dan lain-lain. Hal yang meringankan kendala aku adalah rekan kerjaku sendiri, yaitu kepala divisi dari divisi tersebut. Beliau sudah terbiasa dan sudah cukup mendalami pada dunia desain, sehingga kendala yang saya hadapi terasa lebih ringan, karena saya bisa banyak belajar dari beliau. Memang awalnya terasa sulit, namun prinsip learning by doing harus saya terapkan di sini. Tahapan yang saya kerjakan pada proyek ini antara lain, kami berdiskusi dengan semua panitia inti terkait grand design dari proyek ini, lalu kami mengembangkan konsep utama ke dalam ide desain feeds Instagram, lalu juga kami melakukan pembagian tanggung jawab antara ketua divisinya dengan saya sendiri, wakil ketua divisi. Setelah itu, kami membuat jadwal publikasi konten-konten pada sosial media. Setelah itu, kami melakukan pembagian tugas kepada para staf kami, dan sisanya terakhir kami melakukan monitoring agar semua tugas yang kami berikan selesai tepat waktu. Hasil karya divisi aku di proyek ini bisa dikatakan cukup baik. Karena apa? Karena semua jadwal publikasi konten di sosial media itu semua tepat waktu dan tidak ada yang terlambat. Dan juga kebutuhan desain dari divisi yang lain itu semuanya terpenuhi. Perasaan aku setelah menyelesaikan proyek ini tentunya senang. Karena apa? Karena aku mendapatkan ilmu baru dari dunia desain dan juga memperdalam ilmu di dunia desain. Dan juga selain itu aku merasa aku berhasil menyelesaikan tantangan yang menurut aku berat. Berikut tools yang bisa saya gunakan dengan tingkat kemampuan saya dari skala 1 sampai 10. Sekian yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya dapat bergabung dengan program Digistar Internship DBB Telkom. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian.